dipersembahkan oleh Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, koperasi kembali menunjukkan perannya sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Salah satunya KSP Kopdit Pintu Air Nusa Tenggara Timur yang baru saja meraih Prominent Awards 2025 sebagai Best Leadership in Cooperative Business and Member Development. Nah, untuk membahasnya hari ini sudah hadir bersama kami di studio Ketua Koperasi Pintu Air Bapak Yakobus Jano. Selamat pagi Pak Jano. Pagi. Dan juga sudah hadir GM Koperasi Pintu Air Bapak Gabriel Pito. Selamat pagi Pak Gabriel. Apa kabar Bapak-Bapak? Baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk raihan penghargaan di Prominent Award 2025. Kita tahu bahwa KSP Kopdit Pintu Air NTT ini sudah 3 dekade melayani anggotanya dan juga memberikan dampak positif tentunya untuk anggota dari koperasi. Sejarahnya seperti apa sih Pak sampai saat ini anggotanya luar biasa banyak? Awalnya itu berapa banyak dan bagaimana sejarah singkatnya? Ya, terima kasih. Selamat pagi buat pemirsa semua. Awalnya Koperasi Pintu Air itu dari arisan 50 orang di satu kampung kecil di Kabupaten Sika, 15 kilo dari kota. Itu kita bentuk dengan unit usaha bersama, UBSP. Dari situ kemudian 1 tahun kemudian tahun 1996 kita ubah menjadi Kredit Union. Kita bergabung dengan ini Koperasi Kredit Union atau CU. Dan itu bertumbuh saat ini sudah 470.000. Wow, dari 50 anggota saja, anggota arisan sekarang jadi 570.000. Iya. Dan ini tersebar di seluruh Indonesia katanya Pak? Iya, tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Batam sampai di timur itu di Papua, Jayapura. Jadi perkembangannya luar biasa, sudah 30 tahun ya, dari tahun 1995. Nah, Pak Gabriel, bisa diceritakan kalau dari sisi bisnis sejarahnya seperti apa? Apakah dari awal memang sudah bersama Koperasi Simpan Pinjam, lalu ada dari Koperasi Kredit juga, atau bagaimana Pak? Terima kasih. Kami dari awal usaha sangat sederhana. Kita hanya di permodalan sebatas untuk pendidikan, kesehatan di kala itu. Prioritas pendidikan dan kesehatan yang paling diutamakan. Kumpulan arisan tadi hanya untuk memenuhi kebutuhan itu anak sekolah kita waktu itu, memberantas buta huruf di saat itu. Jadi memang hanya sebatas untuk anggota dan itu utamanya untuk pendidikan, untuk kebutuhan sehari-hari, begitu ya Pak, sampai akhirnya sekarang juga mengembangkan dari sisi unit bisnis. Ya. Wow, luar biasa. Kalau strategi yang digunakan untuk bisa mengembangkan dari yang awalnya hanya 50 Pak, dari sebuah desa kecil di Kabupaten Sika, sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, begitu ya. Apa strateginya sampai bisa berkembang begitu luar biasa? Itu strateginya adalah dari satu anggota membawa anggota yang lain. Jadi kalau kami hadir di sini, kalau yang ikut wawancara ini mulai berkembang, itu kena dari orang yang menyampaikan untuk orang lain. Jadi itu yang menjadi dasar. Karena ini satu hal yang baik. Lalu kemudian diceritakan kepada tetangga, lalu kemudian terbentuk suatu kelompok. Dari kelompok menjadi unit lalu kemudian menjadi tempat pelayanan menjadi kantor cabang pembantu, kemudian menjadi kantor cabang. Itu dia punya proses perekrutan atau terbentuk dari kelompok, titik kumpul, lalu kemudian dari titik kumpul menjadi kelompok, dari kelompok menjadi unit menjadi tempat pelayanan, lalu tempat pelayanan menjadi kantor cabang pembantu, kemudian yang terakhir menjadi kantor cabang. Itu dia punya strukturnya. Proses panjang pasti dilalui oleh KSP Kopdit Pintu Air Nusa Tenggara Timur ya, dari yang unit terkecil sampai sekarang sudah tersebar begitu ya. Banyak naik turun yang dihadapi, tantangannya apa saja sih Pak biasanya? Tantangan kalau kita melihat secara umum,
sebutan koperasi itu sendiri banyak orang meragukan karena Stigma image-nya negatif. buruk, iya negatif. Lalu bagaimana menghadapinya, Pak? dalam masyarakat itu selalu isunya bahwa itu kumpulan orang miskin, orang tukang minta-minta, orang-orang tua, orang-orang tidak punya pendidikan, dan itu menjadi hal yang menjadi untuk kita bisa menghadapi tantangan. Tetapi kita harus perbaiki ini, maka terbentuklah sekarang ini dalam 30 tahun atau 3 dekade kita mengumpulkan anggota 470.000 tersebar di seluruh Indonesia. Oke. Dari stigma negatif itu lalu kemudian Pak Gabriel apa yang dilakukan untuk anggota ini bisa lebih maju begitu dari sisi finansialnya mereka? Apa yang disampaikan ke anggota? Pertama kita punya mimpi, punya visi untuk kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Dan misi kita itu kita bersyukur bahwa sekarang kita sudah mulai membangun berbagai lini usaha yang kita sudah masuk di sana. Apa saja Pak lini usahanya, dari yang hanya cuma membantu anggotanya melewati atau bisa memberikan pendidikan untuk anak-anaknya, sekarang bisnisnya apa saja Pak? Pembiayaan UMKM, layanan keuangan berbasis digital, dan perdagangan hasil pertanian, juga kita sampai ke properti dan usaha retail anggota. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dipersembahkan oleh Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, kita masih melanjutkan perbincangan mengenai koperasi KSP Kopdit Pintu Air NTT. Pak Jano, tadi disebutkan bahwa sebenarnya koperasi ini sudah tersebar di seluruh penjuru Indonesia, Nusantara begitu. Di mana saja Pak cabangnya dan berapa banyak? Kalau cabangnya ada 59, itu termasuk satu di Dompu, kemudian Makassar, dan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, itu cabang. Lalu kemudian ada di Papua, Manokwari, Sorong, Sentani, lalu di Manado, Palu, dan Sumatera Flores. di mana Pak? Ya, Sumatera di mana? Sumatera di Palembang, Oh, ada di Palembang Selatan, Oku Timur, antara Lampung dan Palembang. Jadi masih. Jadi sudah banyak sekali ya cabang 59 di seluruh Indonesia. Iya, dan 17 KCP, kantor cabang pembantu, lalu 47 tempat pelayanan itu TP. Jadi totalnya 123 Wow. cabang dan KCP tempat pelayanan. Wah, luar biasa dari usaha yang koperasi yang kecil di Kampung Kabupaten Sika sekarang sudah menyebar ke seluruh Indonesia gitu ya. Pak Gabriel, tadi Pak Gabriel sempat sebutkan bahwa bisnis yang disupport dari koperasi ini sudah mencapai berbagai sektor, dari pertanian, tekstil, peternakan, dan lain sebagainya. Apa strategi yang diberikan untuk anggota-anggota supaya UMKM ini berkelanjutan gitu? Ya, kita lebih menekankan profesionalisme, transparansi, dan inovasi. Bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus menghasilkan nyata real untuk anggota. Oke, jadi harus profesional dalam mengelola uangnya, lalu juga transparansi. Betul. Karena itu yang paling penting ya Pak, untuk kepercayaan anggota menitipkan uangnya untuk ke koperasi gitu ya Pak ya. Betul. Biasanya apa yang diberikan kepada anggota Pak untuk pelayanan dari sisi UMKM? Apa yang disupport? Yang disupport untuk usaha UMKM, itu kita biasanya dengan permodalan, memberi mereka rangsangan pinjaman yang nilai untuk usaha-usaha kecil rumah tangga, yang nilainya tidak untuk yang bisa mereka mampu untuk mengelolanya secara bijaksana.
ke depan apa yang mau dilakukan untuk program-program apa yang mau dilanjutkan untuk bisnis dari Koperasi Kopdit? Pelatihan SDM yang perlu kita latih untuk bisa mampu bersaing dengan unit usaha lembaga keuangan modern lainnya. Oke, jadi perlu pendampingan pelatihan Pendamping, juga ya, betul. agar anggota secara keilmuan juga menambah kemampuan mereka dalam UMKM, mengembangkan UMKM mereka begitu ya. Baik, Pak Jano, kalau boleh tahu apa pelayanan unggulan dari dan daya tarik bagi anggota supaya bergabung di KSP Kopdit Pintu Air, Pak? Ya itu intinya bahwa kita ini solidaritas, saling menolong. Jadi kita punya brand yang paling diminati masyarakat adalah ketika mereka susah, koperasi hadir. Jadi dalam semboyan kami adalah ketika kau susah aku bantu atau aku susah kau bantu. Jadi kalau sudah tergabung di dalam satu lembaga ini, jadi apapun yang dialami oleh anggota itu akan bisa terbantu. Artinya bukan memberi gratis, tetapi memberi dengan pinjaman. Oke. Ya. Baik. Terakhir Pak, mungkin ada pesan atau harapan untuk koperasi di Indonesia karena dengan KSP Kopdit Pintu Air NTT ini memenangkan Permainan Award tentu memberikan inspirasi untuk koperasi-koperasi lainnya dan bagaimana 3 dekade koperasi ini juga memberikan dampak positif untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Silahkan Pak. Ya, kalau pesan saya bahwa untuk Indonesia ini kan lahir dari spirit gotong royong. Karena itu maka lahan untuk kita di lapangan untuk membentuk koperasi saya kira sangat terbuka sehingga masyarakat itu terbentuk di dalam satu kelompok di mana dari hasil itu akan menunjang bangsa ini supaya lebih maju. Kan rentan sekali masyarakat yang di lapangan itu pendidikan juga rendah, ekonominya rendah. Maka harus kita bentuk sehingga kita memberikan edukasi untuk bagaimana cara kerjasama untuk membangun bangsa ini. Oke, Pak Gabriel mau menambahkan? Silakan. Bagi masyarakat, sebenarnya kita mau bertumbuh, berkembang, bisa menjadi lebih baik, jangan sia-siakan dengan kehadiran koperasi. Karena koperasi bisa mengantar kita ke kesejahteraan hidup. Oke, baik. Koperasi bisa mengantarkan kita untuk ke kesejahteraan hidup dan koperasi selalu hadir untuk masyarakat tentunya ya. Terima kasih Pak Jano, Pak Gabriel atas waktunya sudah hadir di Metro TV dan mudah-mudahan sukses terus koperasi KSP Kopdit Pintu Air NTT dan semakin bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Dan itu dia pemirsa perbincangan kita kali ini. Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali dengan berbagai informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.